إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dengan menjadikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala kita jaga sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan kepadanya, dan kita bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan berbekallah dengannya pada hari di mana tidak lagi bermanfaat anak-anak dan harta yang kita kumpulkan dan kita miliki selama di dunia, kecuali itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara bentuk kewajiban dan konsekuensi keimanan seorang muslim adalah beriman dan mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang jika ia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah disebut ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi yang harus ditaati dan harus dikerjakan. Karena apabila konsekuensi tersebut tidak dikerjakan, maka tidak sempurnalah keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan konsekuensi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fima amar, mentaatinya pada perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang dan diperingatkan oleh beliau jangan dikerjakan, wa an la ya'budallaha illa bima syara'ahu, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menggunakan syariatnya. 4 konsekuensi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukti kecintaan seseorang kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi yang pertama adalah mentaati pada setiap hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kecuali itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu kecuali itu merupakan bagian dari larangan Allah Subhanahu wa taala.
mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang beliau perintahkan dengan cara kita mengerjakannya sepenuh hati, penuh keikhlasan, dan tidak ada rasa sempit dada kita dalam menjalankan perintah-perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak banyak bertanya mengapa beliau memerintahkan ini dan mengapa beliau memerintahkan itu. Karena para sahabat terdahulu radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada mereka, mereka tidak akan pernah bertanya sedikit pun. Baik itu bertanya mengapa perintah ini keluar, ataupun bertanya apa hukum dari perintah ini. Selama itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan. Karena sungguhnya tidaklah Allah dan Rasul yang memerintahkan sesuatu kepada mereka kecuali tujuannya adalah kebaikan dan kemaslahatan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang luar biasa dalam mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak banyak bertanya dan mereka tunduk patuh terhadap apa yang disabdakan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim yang hidup jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perkara, maka kerjakanlah tanpa banyak bertanya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak bertanya dan tanpa mencela apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Karena orang-orang yang mencela perintah Allah dan Rasulnya, dia adalah seorang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan pernah selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang yang buruk, orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang yang membantah perintah Allah dan Rasulnya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketundukan, penyerahan diri dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kerjakan perbuatan A, maka kerjakan saja. Jangan membantahnya dan jangan pula mencelanya. Jangan pula berusaha untuk membantah dan membandingkan dengan ucapan manusia. Karena Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullu qaulin yuqbal wa yurad illa qaulu sahibi hadzal qabr. Fa asyara ila qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Malik, ulamanya Madinah, beliau mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan bisa pula ditolak. Siapapun itu, ucapan seorang imam madhab pun bisa diterima, bisa ditolak. Ucapan ustadz pun bisa diterima, bisa ditolak. Ucapan guru pun bisa diterima, bisa ditolak. Ucapan kiai pun bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan penghuni kubur ini. Dan beliau berisyarat kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semua ucapan manusia bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ucapan beliau tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, konsekuensi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan khabar-khabar yang beliau sampaikan. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengatakannya bahwasannya itu adalah khabar-khabar dusta, sekalipun tidak masuk ke dalam akal kita. Karena hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan agama ini pada akal-akal manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini di atas dalil yang benar, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khabar perkara syariat yang bertentangan dengan akal,
maka tundukkanlah akalmu. Jangan kau anggap mustahil bagian dari syariat ini, karena sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan perkara syariat ini tidak masuk ke dalam akal kita. Karena ini tidak masuk akal, maka kita menolaknya. Bahkan dia berani menolak kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak masuk akal adalah salah satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa liyatrahhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat jatuh ke dalam minuman kalian, lalat jatuh ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu, kemudian buanglah lalat itu. Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit dan satunya lagi ada obatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian manusia menolak hadis ini dengan mengatakan, bukankah lalat sangat menjijikkan, berada di tempat-tempat yang menjijikkan? Lalu untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencelupkan lalat yang jatuh ke dalam minuman kita? Ini tidak masuk akal. Sebagian orang mengatakan ini tidak masuk akal. Apakah semua hal akan kita katakan itu benar dan kita imani apabila semata-mata perkara-perkara tersebut masuk ke dalam akal kita? Satu pertanyaan kepada orang-orang yang dirinya merasa sok pintar daripada Allah dan Rasulnya. Di mana akalmu? Apa bentuk akalmu? Apa warnanya? Apa baunya? Bagaimana pula rasanya? Apakah engkau tahu di mana akalmu? Jika ada orang mengatakan akalku ada di kepalaku, masuk rumah sakit, gunakan MRI, peralatan yang paling canggih, apakah dia bisa melihat akalnya? Maka jawabannya, akal kita tidak masuk akal. Apa kita akan mengatakan bahwasannya diri kita tidak berakal disebabkan akal itu tidak masuk akal? Oleh karenanya setiap khabar-khabar gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imani saja tanpa banyak bertanya. Kalaulah seandainya tidak masuk akal, maka itulah ujian keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia berbicara dengan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dan wahyukan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala mab'uusi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian konsekuensi keimanan yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak bertanya, sekalipun jiwa kita menyukainya. Jika itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu larangan dari beliau, kerjakan. Mengapa demikian? Karena kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bertanya kepada kita, mengapa engkau menyelisihi banyak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya kepada kita, mengapa engkau berbeda dan menyelisihi dari kebanyakan manusia.
Allah tidak akan bertanya kepada kita apabila kita menyelisihi banyak manusia. Yang Allah tanyakan kepada kita, mengapa engkau menyelisihi satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan yang jawabannya membutuhkan seumur hidup kita untuk mempersiapkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Dan apakah kalian telah memenuhi panggilan Rasulmu? Ketika Rasul melarang sesuatu, apakah kita telah mengerjakannya atau kita menjauhi diri darinya? Maka lihatlah diri kita masing-masing, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan-perbuatan baru dalam agama, perbuatan-perbuatan yang dianggap ibadah, yang bukan bagian dari agama, kemudian dianggap ibadah dan dikerjakan begitu saja, maka ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan kebid'ahan. Mungkin sebagian kita merasa alergi dengan lafaz bid'ah. Bid'ah bahasa Arabnya al-muhdatsatil umur. Singkatnya adalah bid'ah. Bahasa Indonesianya adalah perkara baru dalam agama. Bukan bagian dari agama, dimasukkan ke dalam agama, diberikan unsur-unsur agama. Maka perkara yang bukan berasal dari Nabi dalam perkara agama tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faka'annama za'ama faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Kata Imam Malik rahimahullahu taala, dengarkan ucapan Imam Malik. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan kebid'ahan dalam agama dan dia memandang kebid'ahan itu adalah kebaikan, ya, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat tentang permasalahan syariat. Kok bisa Nabi tidak menyampaikan ibadah A, B, C, D kepada para sahabat, sedangkan kita bisa mengerjakan ibadah A, B, C, D jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka lihatlah perkataan Imam Malik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu, dan aku ridha kepada kalian apabila Islam Madinah, apabila Islam itu menjadi agama kalian. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Lihat, Allah telah menutup syarat ini dengan kesempurnaan. Lalu apabila ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan larangan-larangan, sekalipun dianggap ibadah, dimasukkan ke dalam syariat, dianggapnya bagian dari syariat, bukankah itu perbuatan melampaui batas? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Di mana akal yang sehat? Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau kana hubbuka sadiqan," kalau jika seandainya cintamu itu murni, la ata'tahu, niscaya engkau pasti akan mentaati dirinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang cinta dia pasti akan taat kepada sosok yang dia cintai. Wahai para bapak-bapak sekalian, ketika Anda mencintai istri Anda dan Anda diminta untuk membeli sesuatu oleh istri Anda, bukankah Anda membelinya disebabkan karena Anda cinta kepadanya? Lalu mengapa kita tidak terapkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat paling sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Nabi, bukan syariat-syariat yang tidak dibawa oleh Nabi. Perkara-perkara yang disebut syariat harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau ada orang mengatakan tidak semua yang disyariatkan itu, tidak semua yang disyariatkan harus sesuai dengan Nabi,
Pertanyaannya adalah, lalu untuk apa Allah mengutus Rasul? Lalu untuk apa Allah mengutus Al-Quran, menurunkan Al-Quran? Lalu untuk apa hadis-hadis dibukukan dan dikumpulkan jika seandainya itu adalah bukan sumber dari syariat? Kalau begitu, buang saja Al-Quran dan hadis-hadis kita. Kita sholat Jumat 4 rakaat, kita bisa sholat asar 6 rakaat, kita bisa sholat subuh 10 rakaat, kita bisa sholat maghrib 4 rakaat. Jika seandainya kita tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, lalu untuk apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka semoga ini menjadi renungan untuk kita semua, bahwasannya syariat ini sempurna dan konsekuensi iman kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 itu, yaitu mentaati perintah Nabi, membenarkan khabar-khabarnya, menjauhkan diri dari perkara yang dilarang, dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqadil hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء دين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.